Gak kerasa 5 tahun AMD Ryzen sudah nemanin kita. Kali ini HP coba menawarkan laptop baru bertajuk workstation sekaligus gaming. Dengan level di atas Pavilion, di bawah Omen. Ini dia Victus by HP 16E0088AX. Dengan prosesor AMD Ryzen 5 5600H dan sudah disematkan RTX 3060. Gak usah pakai basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. What's up boys and girls, sobat mata hobi dan gadget, bersama gua Yoga Vidi. Dan sesuai pada judul video kita kali ini, kita akan membahas laptop terbaru dari HP di kelas menengah yang diberi nama Victus. Karena seperti yang gua bilang di awal tadi, bahwa memang kelas Victus ini bukan berada di top levelnya HP. Bisa dibilang di kelas menengah lah. Tapi harga dan spek yang ditawarkannya ternyata bukan kaleng-kaleng nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas mulai dari fisiknya. Dimulai dari bentuk dan paduan warnanya nih. Menurut HP, mereka klaim bahwa total berat laptop ini hanya 2,46 kg atau 2,5 kilo lah. Dan ditambah chargernya sekitar 500 gram. Jadi kalau di total kira-kira sekitar 3 kg. Mirip-mirip tabung gas kosong 3 kilo lah. Sekilas pola bentuk bodinya sendiri udah kekinian banget nih. Jujur, gue pribadi senang sama kontur si Victus ini. Lekukan dan pola yang diusung tuh nggak norak gitu. Nggak banyak lekukan-lekukan yang nggak penting. Tapi ini udah enak dipandang, apalagi dibalut sama perpaduan warna yang menurut gue juga bukan hitam atau mica silver. Tapi lebih ke dark grey. Jadi terkesan lebih premium dengan warna yang enak dilihat di mata. Terus nggak lupa juga pastinya disematkan logo emboss V yang udah pasti maksudnya adalah Victus yang dikasih esensi mirroring untuk pemanisnya. Serta terdapat juga lubang exhaust pada bagian belakang laptop ini. Dan ada 2 buah stereo speaker dari Bang & Olufsen di sisi kanan kiri pada bagian bawah ini. Lalu pada bagian bawahnya ada rubber bagian belakang yang membentang lurus gak dipotong. Yang gunanya untuk jadi kaki-kaki atau memberi space udara. Karena lubang air intake untuk fan-nya itu tegas banget dibuka seperti ini. Yang kita tahu bahwa si Victus ini butuh banget udara yang masuk untuk pendinginan pada bagian ini. Selain itu juga sisi coolingnya kita bilang cukup serius ya. Dengan 3 heat pipe serta heat plate dan 2 fan. Ini lagi-lagi menurut kami mirip coolingnya seri Omen. Jadi harusnya sih coolingnya itu oke lah ya. Karena antara intake dan exhaustnya itu oke punya. Dan pasti berperan penting buat sisi pendinginannya. Apalagi kan kita tahu bahwa laptop ini disematkan prosesor Ryzen 5 5600H. Yang artinya terkencang di kelas Ryzen 5 Mobile. Jadi memang cocok kalau dikasih cooling yang cukup serius juga. Prosesor dengan boost clock hingga 4,2 GHz dan 3,3 GHz untuk base clocknya. Serta punya 6 core dan 12 thread yang memiliki TDP 45 Watt saja. Ryzen 5 5600H ini layak dibilang paling kenceng di seri Ryzen 5 Mobile. Karena saudaranya seperti Ryzen 5 5600HS yang memiliki base clock 3 GHz dan yang paling bungsu ada Ryzen 5 5600U yang memiliki base clock 2,3 GHz saja. Tentu urusan perputaran udara sangat penting. Karena semakin kencang atau semakin tinggi performa prosesor, maka proses pendinginannya juga harus baik. Bukan cuma prosesor kencang aja. Victus juga memberikan integrate dan internal grafik. Di mana ada AMD Radeon Graphics yang nempel di prosesornya dan internal grafik RTX 3060 6GB yang mendukung resizable bar. Jadi ada dual grafik di sini. Dan juga nggak lupa dipadukan RAM 16GB dual slot dan memungkinkan kalau mau bisa di-upgrade ke 32GB hingga 64GB. Juga untuk bagian storage-nya ada NVMe 512GB. Nah, kalau kurang, Victus juga menyediakan tambahan slot M2 jika diperlukan. Tapi yang jelas untuk urusan basic editing, gaming, ataupun rendering dengan default seperti ini harusnya udah nggak jadi masalah.
cukup ngebut lah. Jadi gimana boys and girls sobat mata hobi dan gadget? Sampai sini apakah kalian sudah tertarik dengan Victus dari HP yang satu ini? Kalau iya, nah, kalian bisa siapkan budget dari 17 sampai 18 juta. Nah, kalau dirasa masih mau tahu lebih lagi tentang si Victus ini, kita lanjut ke bagian port-port I/O yang telah disematkan. Untuk urusan I/O-nya sendiri, Victus kasih lubang exhaust lagi dan 2 kali USB super speed 5 GB per second di sebelah kanannya. Nah, kalau di sebelah kirinya lebih lengkap lagi nih. Ada port charging tentunya, satu port LAN RJ45, satu port HDMI versi 2.1, satu port USB super speed lagi, satu port Type-C 5 GB per second yang tentunya bukan Thunderbolt tapi sudah bisa untuk display. Lalu ada combo audio port 3,5 mm dan SD Media Card Reader. Nah, itu dia I/O yang disediakan oleh si Victus ini. Memang belum bisa dibilang sangat komplit, tapi sepertinya sudah cukup lengkap lah. Gimana menurut kalian? Selanjutnya kita masuk ke bagian hardware nih. Dibekali dengan panel IPS berukuran 16 inch dengan resolusi Full HD untuk urusan layarnya. Serta dibekali fitur anti-glare yang mendukung refresh rate hingga 144 Hz dengan respon time hanya 7 ms saja. Serta ada fitur low blue light dan juga mendukung 250 nits untuk urusan color brightness-nya. Oh iya, di bagian atas layarnya juga disisipkan kamera beresolusi 720p 30 fps yang udah enak lah buat online meeting dan sebagainya. Sepertinya sudah cukup oke lah untuk diajak color grading. Cuma belum bisa dikatakan baik atau sempurna. Tapi kalau untuk urusan gaming nih, layarnya udah oke punya nih. Karena udah mendukung 144 Hz di refresh rate-nya. Jadi asik banget untuk urusan gaming. Oke, lanjut aja kita bahas trackpad dan keyboardnya. Let's go! Dari keyboardnya sendiri emang mirip-mirip seri Omen ya, dan ada numpad di sisi kanannya. Kalau dari bentuk dan layoutnya sendiri sih nggak terlalu terkesan gamingnya. Nah, yang unik tombol powernya ini ada di tengah. Hampir sama dengan tombol F-series. Kalau untuk backlightnya sendiri juga nggak RGB di sini dan cuma satu kecerahan aja. Terus di bagian trackpadnya ini terkesan polos aja, nggak ada separator antara klik kiri dan kanan. Oke, kalau dari tadi kita udah bahas fisik dan fiturnya, gimana kalau kita coba performanya? Dimulai dari game yang nggak terlalu berat dulu deh. Call of Duty Modern Warfare 3. Dengan resolusi Full HD preset high, kita bisa dapat FPS di angka 160 sampai 190 FPS. Cukup baik tentunya, mengingat memang dari sisi resolusi laptop ini hanya bisa kita setting di Full HD. Lalu untuk preset natif, rata kanan, laptop ini juga sangat baik mendapat 150 sampai 180 fps. Cukup memuaskan lah tentunya. Lalu beralih ke game Death Stranding dengan preset Very High, DLSS Off, dan RTX Off. Di game ini kita dapat hasil yang baik juga, yaitu di angka 120 sampai 144 fps. Wah keren, bisa sampai maksimal fps di laptop ini ya. Walaupun nggak statik di 144 tapi ya sudah cukup mantap. Lanjut di preset Very High rata kanan dengan DLSS On dan RTX On. Ternyata masih dapat bagus juga, yaitu 100 sampai 120 fps. Ya cukup senang juga lah kita dengan performa laptop ini. Nah, selanjutnya nih, di game Shadow of Tomb Raider dengan preset High DLSS Off dan RTX Off ternyata dapat FPS di angka 105 sampai 125 fps. Lalu kalau di preset Ultra setting rata kanan dengan DLSS On dan RTX On, kita masih bisa dapat 80 sampai 110 fps. Wah, cukup kaget juga kita dengan performa untuk di preset ini. Mantap lah. Lalu di game terakhir yaitu Devil May Cry 5 Virgil. Ternyata di preset Ultra setting rata kanan kita dapat mentok di 144 fps. Yang harusnya ini bisa lebih lagi kalau layarnya support lebih dari 144 Hz. Well, itu dia tadi boys and girls sobat mata hobi dan gadget. Setelah kita tes dan explore laptop Victus E0088AX ini yang berkisar harga 17-18 juta. Ternyata dari semua sisinya hampir dibilang bagus. Apalagi tadi kita coba performa gamingnya, wah
Mantap. Tapi kita kayaknya mau kasih input yang positif nih. Terutama di layout keyboardnya yang kami rasa biasa aja dan gak ada kesan gaming atau premiumnya. Lalu yang paling kritikal menurut kami di sini adalah resolusi layarnya. Karena hanya di resolusi Full HD 1080p. Kayaknya kalau bisa sampai di 4K nih, itu dengan harga kisaran 17 sampai 18 jutaan, ini laptop ini sih menjadi yang terbaik di kelasnya. Tapi semua itu kembali lagi, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, overall menurut kami laptop Victus ini cocok banget lah buat kalian yang pengen punya laptop gaming tapi nggak terlalu mentereng. Dan yang pasti dengan spek yang gahar dan siap pakai. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita kulik dari laptop Victus ini. Semoga memberikan informasi dan menjadikan referensi buat Sobat Mata Hobi dan Gadget. Gue Yoga Vidi, pamit undur diri. Saksikan terus video-video selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.